Halo semuanya, perkenalkan saya Agus Oka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code program dari aplikasi Volunteer Task yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, langsung saja untuk penjelasan kodenya. Di sini saya mulai dari eh, task model pada folder core. Nah, jadi eh, task model ini bisa dikatakan sebagai jantung dari aplikasi ini. Karena di sini saya mendefinisikan struktur data tugas seperti judul, ID, deskripsi, lokasi, status, urgensi, dan juga waktu pembuatan. Nah, pada model ini mendukung dua fungsi sekaligus. Itu ada eh, mendukung dua sumber data seperti data dari REST API yang dimana melalui fungsi from JSON dan juga ada fungsi from Firestore untuk integrasi ke Firestore database dan di mana dua fungsi ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam sebuah proses pengelolaan data seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eh, provider di task provider. Nah, pada code program ini berfungsi untuk menghubungkan data ke tampilan atau UI dengan menggunakan provider. Nah, di dalam task provider ini, jika aplikasi baru dijalankan dan database file store kosong misalnya, maka sistem akan melakukan seeding atau mengambil data awal dari API eksternal secara otomatis. Data API eksternalnya sudah saya siapkan dengan nama di folder backend dengan nama db.json. Sebentar akan saya jelaskan. Nah, setelah itu aplikasi beralih ke real-time listener eh, yang dimana setiap kali ada perubahan data dari database, UI aplikasi akan langsung terupdate secara otomatis tanpa perlu lagi untuk di-refresh manual. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian service di cloud service. Eh, untuk login, aplikasi ini menggunakan Google Sign-in yang dikelola oleh Outservice. Saya juga menambahkan eh, lapisan eksternal untuk keamanannya seperti biometric service di sini datanya itu disimpan di penyimpanan lokal menggunakan share preference, di mana kondisinya ada pada main bar bagian outwrapper. Pada fungsi outwrapper ini, pada kelas outwrapper, di sini kondisinya ketika user sudah pernah login atau jika belum login, maka akan diarahkan ke login screen. Nah, jika fitur biometriknya belum diaktifkan juga di profil screen, maka juga akan diarahkan ke login screen kembali. Nah, jika keduanya sudah diaktifkan dan user sudah pernah login, maka eh, akan muncul fitur biometriknya, yaitu fingerprint, dan akan langsung diarahkan ke dashboard. Kemudian, di sini untuk location service, aplikasi bisa mendapatkan koordinat GPS pengguna secara presisi dan mengubahnya menjadi nama alamat yang mudah dibaca menggunakan teknik geocoding. Nah, kemudian untuk
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan FCM service, yang dimana aplikasi ini sudah mengintegrasikan Firebase Cloud Messaging atau FCM, yang dimana pada pada file ini menangani perizinan notifikasi dengan local notification dan juga menerima pesan di foreground hingga menampilkan notifikasi lokal di smartphone pengguna, di HP pengguna seperti itu. Ada fungsi inisial FCM, kemudian meminta perizinan, kemudian fungsi inisialisasi lokal notif, dan ada fungsi get token di sini. eh, Tokennya ini berfungsi untuk saya gunakan di bagian Firebase Messaging untuk mengirimkan notifikasi gitu. Kemudian untuk fungsi listen foreground message di sini berfungsi untuk menampilkan pesan eh, atau notifikasi walaupun aplikasinya di close seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada pada folder helper ada file bernama custom snack bar. Nah, pada file ini eh, berfungsi untuk menangani alert snack bar, yaitu bagian bawah, yang dimana ada 4 case. Di sini ada alert tipe sukses untuk yang berhasil, kemudian ada danger untuk yang gagal, kemudian ada warning untuk yang peringatan, kemudian ada info untuk eh, alert informasi. Nah, kemudian eh, untuk bagian folder widget di sini ada yang pertama itu ada bagian taskbar. Nah, pada bagian taskbar ini, pada folder ini berfungsi sebagai tempat untuk eh, file code yang digunakan secara berulang gitu, dan diwadahi pada folder widget. Kemudian pada file taskbar di sini pada file ini widget ini secara otomatis menyisakan warna icon dan juga label berdasarkan status tugas. Seperti aktif berwarna orange, kemudian selesai berwarna hijau, dan kalau defaultnya berwarna abu-abu. Gitu. Kemudian untuk yang widget dashboard menukar, eh, komponen pada card ini menggunakan Inkwell untuk memberikan efek visual eh, ketika ditekan, yang berguna untuk memudahkan relawan menavigasi menu aplikasi dengan nyaman. Nah, kemudian selanjutnya ada loading widgets. Nah, jadi ini saya buat untuk memberikan kesan yang lebih cantik lah istilahnya. Eh, jadi saya menggunakan animasi loading dengan package Timer, yang dimana eh, efek ini memberikan seperti kerangka visual transparan yang bergerak, yang dimana memberikan indikasi kepada user bahwa data sedang dimuat, data sedang dimuat dengan cara yang dengan
bentuk yang lebih modern dan tidak membosankan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagian main Dart. Nah, pada bagian pada file main Dart ini berfungsi sebagai pembungkus eh, pembungkus kode-kode utama yang dimana di sini untuk bagian eh, nah pada bagian main Dart ini aplikasi dibungkus dengan menggunakan multi provider. Salah satunya yaitu task provider ya yang langsung memanggil fungsi fetch task saat aplikasi pertama kali dijalankan. Nah, dengan fungsi ini data tugas sudah eh, langsung di load, sudah tersedia ketika user masuk ke halaman atau dashboard utama aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada class output wrapper. Jadi di sini sebagai gerbang keamanan yang dimana ketika user di sini dicek untuk kondisi seperti eh, apakah sudah pernah login atau belum. Jika belum pernah login, maka akan diarahkan ke login screen. Kemudian ada untuk fungsi biometrik di sini apakah sudah diaktifkan atau belum. Jika belum, maka juga akan diarahkan login screen. Kemudian jika sudah mengaktifkan biometrik dan juga sudah pernah login, maka akan langsung diarahkan ke dashboard screen melalui yang namanya fitur biometrik. Seperti itu. Nah, kemudian eh, di sini juga ada untuk bagian fungsi Firebase Messaging untuk integrasi Firebase. Nah, eh, di sini juga FCM ini mendukung untuk background notification. Nah, melalui fungsi Firebase Messaging Background Handler ini, aplikasi tetap bisa menerima dan juga memunculkan notifikasi ketika ada sebuah pesan masuk, meskipun posisi aplikasi sedang ditutup ataupun berjalan di latar belakang seperti itu. Jadi fungsi ini membantu relawan walaupun aplikasinya ditutup, maka pesan tetap muncul seperti itu. Kemudian pada folder screen di sini untuk eh, UI atau tampilan yang ada pada aplikasi Volunteeritas ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Di sini hanya untuk UI-nya saja seperti itu. Nah, di sini ada juga folder backend dengan file bernama db.json. Nah, ini merupakan data dummy buatan saya sendiri yang dimana eh, ini saya gunakan dan saya integrasikan ke Firestore database agar membuat data lebih cepat seperti itu. Saya jalankan ini menggunakan server JSON dengan IP IP laptop saya sendiri. Namun ketika di rilis aplikasinya tidak load lagi dari server DB JSON ini, melainkan langsung dari Firestore. Seperti itu. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.